Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati guru kita Kiai Haji Dr. Muhammad Rusdi MKB, yang saya hormati Ketua Masjid beserta jajarannya, yang saya hormati jamaah masjid dari lingkungan lainnya, yang saya hormati seluruh jamaah majelis taklim, ibu-ibu yang berbahagia. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai saat ini di masuk minggu kedua tahun 2025 ini kita masih banyak diberi kenikmatan kesehatan sehingga kita dapat hadir di masjid ini dalam rangka kita melaksanakan rangkaian ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya ibadah sholat subuh berjamaah yang alhamdulillah telah kita laksanakan, dan insyaallah kita akan melanjutkan dengan pengajian kita atau kajian kita tentang ilmu tasawuf. Selawat dan salam senantiasa kita agungkan kepada panutan kita, Nabi kita Muhammad SAW, dan keluarga sahabatnya, pengikut-pengikutnya, keluarganya, kita semua sebagai umatnya insyaallah akan mendapatkan syafaat beliau di kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, pagi hari ini kita kembali mengikuti kajian-kajian di tahun 2025 ini. Alhamdulillah pagi hari ini kita kembali mengikuti kajian ilmu tasawuf. Mudah-mudahan pengajian kita ini akan konsisten dan akan berjalan terus sehingga kita akan lebih memahami tentang pengetahuan bagaimana cara beribadah kepada Allah yang benar dan baik. Sehingga insyaallah pada saat nanti kita dipanggil Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu bahagia, Bapak sekalian, juga kami sampaikan bahwa di akhir 2024 kemarin kami telah melaksanakan reorganisasi kepengurusan masjid. Alhamdulillah, kalau ketua masjid saat ini yaitu Bapak Ustaz Haji Samsuri Basal. Nah itu Allah akan semakin bersinergi dengan pengajian kita ini, karena dia juga latar belakang pondok. Jadi berbahagia, mari kita dengan sesama menyimak apa yang disampaikan oleh guru kita, Buya Haji Rusdi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan paling tidak sedikit kita dapat memahami bagaimana beribadah yang baik. Itu saja saya antar dari saya, mohon maaf. Mari kita buka bersama-sama pengajian ini dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Buya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati Bapak Pengurus Masjid Al-Iman Nurul Iman, ya, pengajaran. Ini kabarnya ada pengurus yang baru nih. Selamat menunaikan tugas. Mudah-mudahan mendapatkan petunjuk dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Bapak-bapak para pimpinan sepuh, Bapak Ibu para jamaah rahimakumullah. Bulan ini kita sudah berada di bulan Rajab. Dah hampir pertengahan bulan Rajab. Pak, minta tolong Pak, matikan AC. Seperti biasanya di bulan Rajab kita setiap tahunnya memperingati peristiwa penting yang dialami oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj. Saya kira peristiwa Isra dan Mi'raj itu adalah suatu peristiwa yang luar biasa, peristiwa yang sangat penting untuk kita ketahui, kita pahami. Pada tahun yang lalu kita sudah sampaikan, ya, pandangan tasawuf terhadap peristiwa Isra dan Mi'raj. Jadi kalau kita memperhatikan perjalanan dari Isra dan Mi'raj itu sungguh sangat luar biasa. Tapi intinya adalah sebuah perjalanan seorang hamba yang ingin menghadap Allah. Intinya ke sana. Jadi perjalanan Isra Mi'raj itu adalah perjalanan seorang hamba yang ingin menghadap Allah. Pertanyaannya adalah, Allah itu ada di mana? Nah, jadi saya tidak akan mengulangi lagi apa ceramah yang pernah saya sampaikan tahun yang lalu. Tapi mari kita coba untuk lebih menelusuri. Ya. Kalau ingin kita kembali ke Allah, Allah itu ada di mana? Kalau kita mengikuti kronologis perjalanan Isra dan Mi'raj itu seolah-olah Allah itu ada di langit. Ya. Perjalanannya secara syariatnya dalam bahasa syariat mulai dari haram sampai ke Aqsa, Aqsa baru ke langit. Nah, jadi kalau kita pahami dengan bahasa syariat, bahasa zahir, kayaknya nggak pas, ya. Nah, jadi perlu kita pahami dengan bahasa hakikat. Jadi setiap ayat itu ada ayat yang memang harus kita pahami secara syariat, tapi ada yang memang harus dipahami secara hakikat. Jadi ada penempatannya masing-masing. Ada yang bisa dipahami secara syariat,
dan juga dipahami secara hakikat. Kalau hanya syariatnya saja kayaknya ya kurang pas. Misalnya kita bicara tentang anak yatim yang dulu pernah saya sampaikan. Kalau kita bicara secara syariat anak yatim yang tersebut di dalam surat Al-Ma'un itu, pikiran kita cuma hanya anak yatim orang yang atau anak yang ditinggal mati oleh bapak atau mak. Sehingga kita memberikan satu istilah, kalau bapak yang mati namanya yatim, kalau ibu yang mati namanya piatu. Tapi intinya adalah tidak mempunyai orang tua. Nah, sehingga kita pahami bahwa anak yatim itu orang, ya, anak-anak yang ditinggal mati oleh ayah atau ibunya. Itu bahasa syariatnya. Sehingga ya kita berduyun-duyun untuk menyantuni anak yatim yang orang. Sehingga ada istilahnya bahwa kita perlu untuk menyantuni mereka kalau mereka dekat sekali. Bahkan di dalam hadis juga disebutkan, saya dengan anak yatim itu seperti dua jari ini, katanya, dekat. Jadi artinya apa? Ada bahasa syariat, kita tidak bisa menyalahkan, memang itu fikih sosial supaya kita memberi pertolongan, memberi bantuan kepada anak-anak yang memang ditinggal oleh orang tuanya. Ya, karena mereka masih membutuhkan kasih sayang. Mereka membutuhkan kebutuhan hidup, mulai dari makannya, pakaiannya, sekolahnya, dan lain sebagainya. Karena mereka sudah tidak punya orang tua lagi yang bertanggung jawab untuk mengurus mereka, maka kita sebagai kaum muslimin lah yang diperintahkan untuk memperhatikan mereka sebagai anak-anak yang ditinggal orang tua. Nah, saya kira ini tidak salah, ya, karena memang harus kita lihat secara syariatnya. Tetapi kalau kita telusuri lebih jauh, misalnya ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Tahukah kalian siapa pendusta agama itu? Yaitu mereka yang menelantarkan si yatim. Mungkinkah kalau kita tidak kasih makan anak yang ditinggal mati oleh bapak atau ibunya, kita disebut pendusta agama? Ketika orang itu rajin sholatnya, ketika orang itu sudah menunaikan ibadah haji, mungkin dia juga melaksanakan puasa Senin Kemis atau puasa Daud, gitu ya. Hanya tidak memperhatikan anak yang ditinggal mati oleh bapak atau ibunya, maka orang itu disebut pendusta agama. Kayaknya agak berat menerima seperti itu, ya. Coba kita bawa ke diri kita, mau nggak bapak ibu disebut pendusta agama hanya karena tidak memperhatikan seorang anak yang ditinggal mati oleh orang tuanya, padahal bapak ibu sudah zikir, sudah sholat, sudah puasa, sudah haji. Nah, tanya ke diri sendiri, kayaknya agak berat. Nah, saya tanya bapak ibu, kira-kira bapak ibu mau nggak disebut pendusta agama kalau seperti itu? Nah, bagaimana kita memahami ayat itu kalau kita sendiri nggak mau disebut pendusta agama? Nah, disinilah peran pemahaman secara hakikat batiniah. Ya, kita kembali, siapa sebenarnya, untuk siapa sebenarnya Al-Quran itu? Kan untuk kita manusia. Nah, kita manusia ini ada jasmani, ada rohani.
Kan Al-Quran itu ditujukan untuk manusia, hudal linnas, petunjuk buat manusia. Nah berarti untuk kita selaku manusia, di mana manusia ini punya jasmani dan ruhani. Nah proses kejadian daripada jasmani dan ruhani kita ini itu agak berbeda. Kalau proses kejadian jasmani itu kausalitas ayah dan ibu. Jadi hubungan ayah dan ibu kita, maka terjadilah kita. Itu si jasmani. Ya. Tetapi proses kejadian ruhani kita tidak melalui proses ayah dan ibu. Sangat boleh jadi belum lahir ayah ibu kita, ruhani kita sudah ada. Nah jadi ruhani kita itu langsung Allah yang turunkan. Fanafakhtu fihi min ruhi. Aku langsung tiupkan ruhku. Jadi Allah yang menugaskan langsung. Tapi kalau jasmani itu ayah ibu. Tanpa hubungan ayah dan ibu tidak mungkin jasmani akan turun ke bumi. Ya. Berarti jasmani ini bukan anak yatim, si jasmani ini. Ada ayahnya, ada ibunya, si jasmani. Ini nggak bisa disebut yatim kalau jasmani, karena dia memang punya ayah ibu. Tapi kalau ruhani kita tidak punya ayah ibu, karena dia langsung dari Allah. Nah itulah sebenarnya yang yatim. Nah kalau disebut tahukah kalian siapa pendusta agama, yaitu mereka yang menelantarkan si yatim. Yatim yang mana? Yatimnya ruhani kita itu. Apa ditelantar? Enggak dikasih makan. Apa makanan ruhani? Ibadah. Ruhani kan enggak makan nasi, enggak. Kalau ini mah kue itu makanan jasmani, ini sesajen. Tapi rohani kita nggak butuh makan ini. Yang dibutuhkan rohani kita itu ibadah, zikir, sholat. Itu. Jadi kalau dikatakan tahukah kalian siapa pendusta agama, yaitu mereka yang menelantarkan si yatim, menelantarkan si yatim ruhnya, nggak dikasih makan, nggak dikasih minum. Ya, makanan rohani ibadah, artinya orang yang mengaku beragama tapi tidak ibadah, itu yang pendusta agama. Ngaku Islam cuman sholat enggak, ya, zikir enggak mau, ya, puasa suruh puasa Ramadan enggak mau, katanya beragama. Nah ini pendusta agama. Nah kalau yatim yang zahir tadi untuk saling tolong menolong fikih sosial, maka sebenarnya insya Allah tidak akan termasuk pendusta agama. Walaupun kita tidak memperhatikan anak yang ditinggal mati oleh bapak atau ibunya. Karena itu bukan hanya tugas satu orang, itu kan fardu kifayah. Sudah ada satu orang saja yang mengurusnya sudah, yang lain sudah terlepas. Tapi kalau yang yatim yang di diri kita ini, tidak ada orang lain yang ngurusnya kecuali kita sendiri, Pak. Nah, ini makanya saya katakan memahami satu ayat itu ada yang bisa dipahami secara syariat dan hakikat, tapi ada juga yang dipahami secara syariat saja atau hakikat saja. Nah, tapi pada umumnya setiap syariat itu pasti ada hakikat. Itu kesimpulannya. Setiap syariat pasti ada hakikat. Setiap buah pasti ada rasa. Enggak mungkinlah ada buah yang tak ada rasa. Bapak Ibu yang saya hormati, begitu juga dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Kalau hanya kita pahami Isra Mi'raj itu secara bahasa syariat, bahasa zahir, akan sulit untuk kita temukan intinya. Ya. Berangkat dari Masjidil Haram ke Aqsa, lalu kemudian naik ke langit.
mulai 1, 2, 3 sampai ke Sidratul Muntaha terus. Nah kalau gitu bayangan kita berarti jauh benar Tuhan itu. Ya. Kita harus kalau mau ketemu Allah itu harus kita berangkat ke Aqsa dulu. Dari Lampung ke Aqsa dulu. Dari Aqsa nanti baru kita naik ke langit. Nah untuk ke Aqsa saja jangan ke langit, susahnya bukan main karena masih dikuasai Israel. Nggak ketemu Tuhan kalau begitu. Masya Allah. Nah, makanya sekarang kalau dipahami secara bahasa syariat kayaknya susah untuk menemukan pesan-pesan yang ada pada peristiwa itu. Nah sekarang yang kita inginkan itu kan petunjuknya itu apa? Ya, bukan hanya ceritanya, petunjuknya. Kita ini kadang-kadang terbuai dengan cerita, tapi tidak menemukan petunjuk. Ya, hebat satu-satunya Nabi yang dipanggil Allah langsung adalah Nabi Muhammad SAW. Saya kira ayat itu bukan untuk nyanjung Nabi, bukan, tetapi petunjuk buat manusia. Ada Nabi kita sanjung tidak bertambah enggak? Kita katakanlah kita jelekkan juga enggak akan jelek enggak? Karena Nabi itu Habibullah, kekasih Allah. Ya, kalaupun banyak kita bacakan sholawat kepada beliau, enggak akan bertambah pula derajat beliau. Ya. Kenapa? Karena ketika kita baca sholawat itu ibaratnya begini. Nah, ini air, ini gelas. Gelas ini penuh air. Ya, udah penuh sampai ke atas. Lalu kita tuangkan air dari atas, dari teko atau dari botol. Ya. Kira-kira airnya kemana? Melimpah ke talam ini, ke wadahnya. Nah, limpahan ke wadah inilah sebagai hadiah bagi orang yang menuangkan air ini. Makanya kita banyak salawat ya untuk kita sebenarnya. Tidak menambah kemuliaan Nabi Muhammad, enggak. Ya, so Nabi Muhammad sudah sangat mulia. Ya, tapi kita baca salawat ibaratnya kita menuangkan air dari botol ke gelas yang memang sudah penuh air. Gelas yang dipenuh air itu yang nggak akan bertambah lagi, memang itulah takarannya. Ya, tetapi semakin banyak kita tuangkan air itu akan semakin banyak pula tumpah ke wadah. Ya. Nah tumpahan air ke wadah inilah sebagai hadiah bagi orang yang menuangkan. Nah begitu juga kita, semakin banyak kita membacakan salawat kepada Rasulullah SAW, itu semakin mendapat kemuliaan kitanya yang dapat kemuliaan. Ada. Jadi beliau artinya diperjalankan Isra dan Mi'raj bukan untuk nyanjung Nabi, bukan. Ada juga yang mengatakan karena tahun itu sanatul hazan, tahun kesedihan. Karena di tahun itu meninggalnya istri beliau Siti Khadijah dan meninggalnya paman beliau Abu Talib. Ya. Sehingga untuk menghibur lalu dipanggillah menghadap Allah. Saya kira enggak juga seperti itu. Beda. Bukan untuk menghibur Nabi. Beda. Tetapi lagi-lagi kita kembali ke ayat lah, hudal linnas, petunjuk. Apa yang diberikan petunjuk di situ? Petunjuk cara menghadap Allah. Nah, karena semua manusia ini pasti kan menghadap kepada Allah. Ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari Allah kita datang, kepada Allah juga kita pulang. Nah, jadi kalau kita ingin menghadap Allah, pertanyaan pertama, Allah itu ada di mana? Jangan dibayangkan Allah itu ada di langit yang ketujuh di atas sana. Ya, nggak akan ketemu, nggak. Ya. Allah sendiri sudah menjelaskan
Fa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau hambaku bertanya padamu tentang aku, katakan aku itu dekat. Nahnu aqrabu min hablil warid. Kami lebih hampir dari urat nadimu. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah bersamamu dimanapun kau berada. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam dirimu kenapa kau tak perhatikan? Ya kalau bahasa syariahnya kan gitu. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam dirimu kenapa kamu tidak melihat? Kalau bahasa tasawufnya, aku ada di dirimu, kenapa kau enggak tahu? Wa fi anfusikum afala tubsirun. Aku ada di dirimu sendiri, kenapa kau enggak tahu? Irji'i ila rabbiki. Sekarang kau kembalilah ke Tuhanmu. Ke Tuhanmu, bukan ke Tuhannya orang lain. Ya. Jadi Bapak Ibu ingin kembali ke Tuhan, ke Tuhanmu. Jangan kembali ke Tuhan orang lain, ke Tuhanmu. Ke Tuhan sendiri. Buktinya kalau Bapak Ibu berdoa, ya Allah ya Tuhanku, nanti ada bapak yang lain berdoa, ya Allah ya Tuhanku. Nanti Pak Ustadz berdoa, ya Allah ya Tuhanku. Tidak pernah kita berdoa, ya Allah Tuhan tetangga sebelah. Enggak. Ya Allah ya Tuhanku. Cuman masalahnya kitanya sudah tahu belum dengan Tuhanku itu, dengan Tuhan kita masing-masing. Kita kan punya Tuhan masing-masing, nih. Tapi bukan berarti Tuhan itu banyak. Ya, kita punya Tuhan masing-masing. Cuman kita sendiri kadang-kadang nggak tahu sama Tuhan kita sendiri, kita. Di mana Tuhan kita itu, gitu. Allah sudah jelas, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki. Wahai jiwa yang tenang, kau kembali ke Tuhanmu. Nah, ini tugas kita, ini mencari Tuhan kita itu ada di mana. Tuhanku itu. Jadi kalau kita mencarinya sampai ke langit ke sana itu ya enggak ketemu. Kita juga enggak pernah ke sana. Enggak tahu kalau bapak-bapak udah pernah ke langit sana belum? Belum kan? Sama gitu. Kalau gitu enggak ketemu Tuhan kita nanti. Masya Allah. Jadi ini bahasa-bahasa isyarat ya. Perjalanan dari Haram ke Aqsa itu adalah perjalanan nyata. Ya, perjalanan zahir. Perjalanan dari Aqsa ke langit itu perjalanan ghaib. Berarti Nabi itu ketika menghadap Allah menempuh dua macam perjalanan. Nggak bisa satu perjalanan saja, Pak. Mesti dua perjalanan. Perjalanan zahir di bumi, perjalanan ghaib di langit. Ini juga bahasa isyarat. Menurut saya ini bahasa isyarat. Ya. Perjalanan zahir di bumi itu apa? Syariat zahiriyah. Perjalanan ghaib di langit, hakikat batiniyah. Nah, kita harus menempuh dua itu. Menempuh perjalanan syariat zahiriyah dan menempuh perjalanan hakikat batiniyah. Kalau hanya syariat nggak ketemu, Pak. Hanya sampai ke Aqsa aja. Ya, baru bisa ketemu Allah ketika kita masuk ke hakikat batiniyah. Ya. Maka tidak bisa kita abaikan ya ilmu hakikat atau ilmu tasawuf itu, Pak. Enggak ketemu. Rajinlah kita lakukan syariat itu. Itu baru melakukan aturan. Belum ketemu yang bikin aturan. Kita puasa tiap hari, umpama tiap Senin Kemis, sholatnya di awal waktu, fasih bacaannya, tumakninah sempurna, berjamaah terus, bagus. Kenapa? Itu aturan. Aturannya begitu.
Keluar dari sana, keluar dari aturan. Tapi lagi-lagi aturan itu bukan Allah. Kita bukan kembali ke aturan, kembalinya ke Allah. Untuk mendapatkan Allah, ikuti aturan. Kata. Salat itu bukan untuk Allah, enggak. Allah enggak butuh salat kita ya. Rajinlah kita salat, ya. Enggak berhenti-berhenti kita salat. Apa ada untungnya bagi Allah? Enggak ada. Innallaha la ghaniyun 'anil alamin. Allah Maha Kaya, enggak butuh dari alaman. Sedunia ini orang rajin salat semua, Allah enggak untung. Tak satu pun manusia di dunia ini yang beriman sama Allah, Allah enggak rugi enggak. Ya, karena Allah enggak butuh. Tak ada manusia yang mengakui Allah sebagai Tuhan, tetap saja Allah itu Tuhan, gitu ya. Itu ya. Nah, oleh karena itulah maka kita perlu pahami, ketika ingin kembali kepada Allah itu yang perlu kita pahami di mana Allah. Walaupun sebenarnya ketika pertanyaan di mana itu bukan persoalan tempat, karena Allah tidak membutuhkan tempat. Dalam bahasa tauhid, Allah itu tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kiri, tidak di kanan, tidak di muka, tidak di belakang, tidak di luar, tidak di dalam. Nah, kenapa seperti itu? Karena dia meliputi. Kalau dikatakan Allah itu ada di atas, berarti kita sudah menempatkan pada satu sisi. Ada di atas berarti nggak ada di bawah, karena berlawanan. Kalau Allah itu ada di atas, berarti nggak ada di bawah. Gitu. Maka disebutlah tidak di atas, tidak di bawah. Kenapa? Karena dia ada di atas, ada di bawah. Allah itu tidak di kiri, tidak di kanan. Kalau kita tempatkan satu posisi ada di kanan, berarti nggak ada di kiri. Sedangkan Allah ada di kanan, ada di kiri. Maka disebutlah tidak di kiri, tidak di kanan. Nah, kalau kita katakan Allah itu ada di dalam, berarti nggak ada di luar. Karena sudah menempatkan sesuatu pada tempatnya di dalam. Nah, sekarang yang di luar siapa? Ya. Makanya disebut tidak di luar, tidak di dalam. Kenapa? Karena Allah itu ada di luar, ada di dalam. Maka bahasanya dia tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kiri, tidak di kanan, tidak di muka, tidak di belakang, tidak di luar, tidak di dalam. Lalu di mana? Muhitul lil alamin. Meliputi alam. Nah, kalau dia meliputi alam tidak membutuhkan tempat, karena Allah itu bukan jirim, bukan jisim. Belum terjadi alam ini Allah sudah ada. Ada. Nah, lalu di mana? Nah, di mananya ini dalam bahasa hakikat yang perlu kita pahami, ya. Bukan di mana dalam artian tempat. Ya. Allah menciptakan alam. Nah, kita pahami Allah menciptakan alam. Kan dalam hadis kursi kan, ana kandan makhfiya fa uhibbu an u'rafa fa khalaqtul asya liya'rifuni. Saya ini perbendaharaan yang tersembunyi. Saya suka untuk dikenali, saya kepingin untuk dikenali. Nah, lalu aku jadikanlah makhluk ini supaya mereka mengenal aku. Makanya tujuan utama kita dijadikan oleh Allah sebenarnya untuk mengenal Allah, bukan untuk ibadah. Jadi kalau kita rajin ibadah tapi tidak kenal kepada Allah, berarti misi utamanya belum dilaksanakan. Misi utama kita turun ke bumi untuk mengenal Allah. Itu pangkalnya. Kalau sudah kenal pada Allah, yang lainnya beres, Pak. Insya Allah yang disuruh pasti dilaksanakan, yang dilarang pasti ditinggalkan. Kalau sudah kenal Allah. Tapi kalau nggak kenal Allah, dia rajinlah dia sholatnya pada saat dia mau, pada saat tertentu. Tapi pada saat lain mungkin dia tidak melaksanakan sholat. Kenapa? Memang waktunya belum tiba. Apakah kita menyembah Allah, kita mengikuti Allah, kita bertuhan pada Allah pada saat kita sholat saja?
Enggak. Setiap saat. Nah, jadi Bapak Ibu yang saya hormati, nah, Allah menciptakan makhluk ini untuk mengenal. Tapi pahami dulu, apakah Allah menciptakan makhluk ini seperti ibu-ibu bikin kue ini? Nah, ini kan kue ini. Katakanlah seorang ibu yang bikin kue ini. Jadi terpisah. Ibu sebagai tukang bikin kue, bukan kue, tetapi ibu yang bikin. Lalu ada terjadi kue. Kue bukan ibu bukan kue. Ada? Terjadi perbedaan. Allah menciptakan makhluk tidak seperti itu. Makhluk ini tidak berdiri sendiri, Bapak Ibu. Ya. Tidak berdiri sendiri. Nah, tetapi bertajalli. Allah itu bertajalli, menampakkan diri. Saya ambil contoh nih Bapak Ibu. Katakanlah manusia ini butuh makanan pokok. Sudah ada dalam pikiran kita selaku hamba, katakanlah begitu. Kita perlu makanan pokok. Apa makanan pokok kita? Katakanlah kita perlu butuh nasi. Nah, ini sudah menjadi pikiran kita, menjadi ide yang tertanam dalam pikiran kita. Tapi nasi itu belum ada. Tapi dalam pikiran kita itu kita butuh nasi untuk makanan pokok, ya. Lalu kemudian tumbuhlah sebatang, namanya padi. Ya. Jadi ide kita tadi, keinginan Allah itu muncul lewat sebatang padi. Padi bukan nasi. Tetapi ketika batang padi ini besar, dia menumbuhkan buah padi. Setelah buah padi ini matang, lalu kita tumbuk jadi beras. Setelah jadi beras, kita masak jadi nasi. Setelah jadi nasi, kita makan jadi kenyang. Nah, sekarang prosesnya, yang kita makan itu apa? Padi apa beras? Nasi. Nasi itu beras apa padi? Beras. Beras itu dari padi. Padi itu dari batang. Batangnya tumbuhnya di tanah. Nah, kira-kira beras ini berpisah enggak dengan padi? Enggak. Nasi itu ya padi itulah, kata. Nasi itu ya beras itulah. Kan gitu kan? Enggak paham enggak ibu-ibu Anda? Jangan dikatakan beras itu beda dengan nasi beda dengan beras, bukan. Ya beras itu ya nasi itu. Nah, itulah kira-kira Allah menciptakan makhluknya. Jadi enggak terpisah begitu. Ketika Allah dalam zatul haq, dia menampakkan, menciptakan. Jadi dia ciptakan kenapa? Karena ingin dikenal. Siapa yang mengenalnya? Yang mengenal, yang bisa mengenalnya. Nah, itu satu contoh. Nah, nanti kita haluskan lagi nanti. Ini kan kita mau ketemu Allah. Ini Adam. Umpama, ini bukan Adam, ini bukan. Umpama, ya. Ini lembaga Adam yang sudah ada kepalanya, sudah ada matanya, sudah ada telinganya, sudah ada kaki. Pokoknya lengkap dah. Tegole aja begitu. Enggak ada ruhnya. Ketika dia belum ada ruhnya, kira-kira kalau ditanya, kamu nih siapa? Kira-kira bisa jawab enggak? Enggak bisa jawab. Ya namanya enggak ada ruhnya. Ya dah. Fanafakhtu fihi min ruhi. Aku tiupkan ruhku, kata Allah. Ruhnya siapa itu? Ruhnya Allah masuk ke tubuh Adam. Hiduplah si Adam. Ketika dia hidup, coba tanya, kamu siapa? Oh, saya Adam, katanya. Kira-kira yang ngejawabnya siapa itu?
Nah, itu aja. Anda tuh nggak bisa ngejawab kalau nggak ada ruh. Ruh itu nggak ada yang punya kecuali Allah, itulah yang punya. Nah, zahirnya Adam yang ngejawab, tapi sebenarnya ya Allah itulah. Kita ini Allah. Nggak bisa. Bapak bukan Allah, bukan. Ya. Ya. Tetapi penampakan Allah ya. Jadi kalau melihat adanya Allah, lihatlah makhluknya, lihatlah sifatnya. Sama aja kalau Bapak ingin manis, cari apa? Cari gula. Tapi gula bukan manis. Gula dan manis kan dua hal yang berbeda. Kalau gula bisa ditimbang, kalau manis enggak. Belum ada orang nimbang manis, belum. Berapa gram manisnya, enggak ada. Ya. Jadi saya kira itu Bapak Ibu. Jadi ana kanzan makhfiyah itu saya tersembunyi kata Allah karena aku ingin dikenal, aku ciptakan makhluk. Jadi Allah menciptakan makhluk bukan berarti terpisah. Kalau bahasa tasawufnya menampakkan diri. Ya. Jadi ada keinginan untuk makan nasi, muncullah menjadi pohon padi. Ya dah. Jadi keinginan tadi menjadi pohon padi gitu. Menjelma menjadi pohon padi untuk mendapatkan nasi nih. Dari pohon padi timbullah buah padi. Dari buah padi menjadi beras, dari beras menjadi nasi. Jadi adanya nasi itu penjelmaan daripada beras. Beras penjelmaan daripada padi. Padi penjelmaan daripada batang padi. Batang padi penjelmaan daripada kehendak, iradat, keinginan kita tadi. Jadi kalau mau tahu bagaimana beras, bagaimana nasi, lah lihat dulu batang padinya. Jangan-jangan dikira batang padi nggak tahu alang-alang, ya bukan. Ya. Jadi dari batang padi menjelma menjadi buah padi menjelma menjadi beras, beras menjelma menjadi nasi. Setelah jadi nasi kita makan. Setelah kita makan, kira-kira masih disebut nasi lagi nggak? Enggak, itu rasa nasi. Rasa nasi hilang, kenyang. Nah, bagaimana kita mendapatkan kenyangnya itu loh? Enggak nyebut-nyebut lagi beras, enggak, nasi, enggak. Itu yang sudah ma'rifat. Ya. Yang sudah ketemu Allah itu. Ya. Maka kalau masih mengingat Allah, tanda belum ingat. Kalau dia sudah ingat, nggak perlu ingat lagi, Pak. Nah, tadi dari rumah Bapak ingin ke Masjid Nurul Iman. Ingatlah masjidnya di mana, alamatnya, bagaimana bentuknya, kan ingat kan? Nah, begitu nyampai di masjid, apa masih perlu mengingat masjid ini lagi? Udah di dalam kita ini. Udah di dalam masjid, ngapa diingat-ingat lagi? Kalau tadi masih di rumah, iya, mau kemana Pak? Mau ke masjid. Masjid mana? Nurul Iman. Nah, kebayang kita lah, sebutan Nurul Iman, nama itu. Ya, sifatnya Nurul Iman itu gimana? Ya, ini ada masjidnya, ya, ada lantainya, ada atapnya, ada dindingnya. Nah, kebayang kita. Ada AC-nya, ada ya. Nah, menujulah ke situ. Karena kita memang sudah kenal masjid itu, enggak kesasar enggak. Langsunglah kita masuk ke dalam masjid. Nah, begitu kita sudah nongkrong di masjid, kira-kira masih perlu ingat enggak masjid. Kalau yang ingat mana Masjid Nurul Iman, nah, stres itu. Enggak perlu diingat lagi, maka dari dalamnya. Nah, jadi Bapak Ibu yang saya hormati, jadi Isra Mi'raj menuju Allah. Nah, menuju Allah itu jangan dibayangkan Allah itu jauh dari diri kita. Nah,
Kalau dia ada pada diri kita, nah sekarang bagaimana kita untuk bertemu? Nah bertemunya itu apa? Apa yang disebut dengan bertemu Allah? Jangan dibayangkan kita bertemu dengan kayak bertemu teman kita. Bagaimana nanti kalau kita ketemu Allah di akhirat, bagaimana muka kita, malunya kita. Emangnya Allah itu seperti kita ketemu manusia apa? Jangan dibayangkan ketemu Allah di akhirat, Allah itu duduk di kursi, lalu kita datang cium tangan. Ya enggak lah. Bagaimana Allah itu sekarang, begitu juga di akhirat, enggak berubah. Kenapa? Karena dia bersifat baqa, Pak. Allah kan bersifat baqa. Kalau baqa itu artinya enggak berubah, kekal. Bagaimana sekarang, begitu juga nanti di akhirat. Jadi kalau sudah ketemu Allah sekarang di sini, di sana pasti ketemu. Enggak ketemu di dunia, di sana enggak bakal ketemu. Kalau sudah kenal Allah sekarang di dunia, di sana pasti kenal. Enggak kenal sekarang, di sana enggak kenal enggak. Karena Allah itu enggak berubah-ubah, Pak. Ya. Maka dikatakan mangkana fi hadhi ama wa huwa fil akhirati ama wa adalla sabila. Siapa orang yang buta, tidak kenal Allah di dunia ini, di akhirat pun dia buta dan akan menempuh jalan sesat. Jadi kalau mau ketemu Allah di akhirat, temui sekarang, Pak. Ya, makanya ada ayatnya. Ini ada ayat warning dari Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kamu mati, kamu belum selamat pulang ke Allah. Ya. Atau jangan sampai kamu mati, kamu belum sepenuhnya berserah diri ke Allah, kata. Serahkan dulu, kata. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut. Serahkan apa yang sudah Allah berikan padamu sebelum kematianmu datang. Nah, jadi Bapak Ibu yang saya hormati, nah, dapat kita gambaran bahwa kita kembali ke Allah itu ya kembali ke jati diri kita, ya, ke diri kita yang asli, yang sebenar-benarnya, gitu. Bukan ini, kalau ini mah kesinnya, gitu. Kalau menghadap Allah, menghadaplah ke jati diri kita yang asli. Ini kan sebenarnya isyaratnya banyak sekali ini. Kalau bahasa orang tua kita, coba tanya ke hati nuranimu. Hati nurani nggak pernah bohong, nah. Gitu kan. Cuman kita ini kadang-kadang nggak menghadap ke hati nurani kita. Ya. Jadi isyarat-isyarat ke arah sana bukan hanya Isra Mi'raj, Pak. Ya, maka dulu pernah kita kaji, gitu ya. Saya bilang kalau orang sudah meninggal biasanya ada namanya talqin mayat, ya. Itu secara syariat, karena laqinu mautakum, talqinkan yang sudah mati di antara kamu. Orang-orang syariat memahaminya ya setelah dikubur dulu baru ditalqin. Apa isi talqin itu? Wahai fulan bin fulan, kalau datang dua orang malaikat kepadamu, janganlah engkau takut, karena mereka juga hamba Allah. Mereka adalah Munkar dan Nakir. Kalau mereka bertanya kepadamu, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, siapa imammu, kemana kiblatmu, siapa saudaramu, jawablah dengan lisan yang pasti, Allah Tuhanku, Muhammad nabiku, Al-Quran imamku, Baitullah kiblatku, kaum muslimin muslimat saudaraku. Kapan itu diajarkan? Sudah dikubur di tanah. Lagi hidup aja susah benar hafalnya. Ya, kalau saya tanya ibu-ibu apa yang ditanyakan Munkar dan Nakir tadi, Bu, kalau dikubur nanti nggak hafal kan? Masih hidup itu, apalagi udah mati nanti baru ditanya. Ya, baru diajarin. Tapi saya kira tidak perlu kita harus menyalahkan, enggak, ya. Karena semuanya pasti ada maksud, ya. Ada isyarat-isyarat. Mayat yang sudah dikubur talqinkan. Siapa yang dikubur? Mayat. Apa itu mayat? Yang mati. Siapa yang mati? Diri kita.
Apa itu mati? Enggak kenal Allah, itu mati itu. Hati yang tidak kenal Allah, hati atau diri kita yang tidak tunduk taat sama Allah, mati. Maka orang yang duduk bermajlis, orang yang hatinya hidup dengan zikir kepada Allah, duduk bermajlis dengan orang yang hatinya tidak ingat kepada Allah atau lalai, sama dengan orang hidup duduk di tengah gelimpangan mayat. Jadi yang mati apa? Ruh kita, diri kita, bukan ruh kita ya. Diri kita nggak tahu sama Allah. Mati. Dikubur mana? Ini kuburan nih. Jasad kita ini kuburan. Jadi sekarang tanya, lagi dikubur sekarang. Tanya, man rabbuka? Siapa Tuhan? Nah, coba kita tanya ke diri kita ini. Siapa Tuhanmu? Nah, yang bertanya pikiran kita, coba. Ya, kita bertanya dengan pikiran kita, bertanya ke hati nurani kita. Siapa sebenarnya Tuhan kamu? Oh, jawab dengan lisan yang fasih, Allah Tuhanku. Artinya apa? Jawab dengan keyakinan yang benar, Allah Tuhanku. Kau sudah kenal Tuhanmu itu? Ada di sini. Ya. Nah, coba kita bertanya ke diri kita sendiri, Allah Tuhanku. Jawab nak. Ketika kita menjawab Allah Tuhanku, coba dengan hati nurani menjawabnya. Sungguh-sungguh, benar enggak kau bertuhan ke Allah? Kau sudah kenalkah Tuhanmu itu? Kau sudah ikutikah Tuhanmu itu? Apa kau benar sudah bertuhan sama Allah itu? Atau sudah bertuhan kepada nafsu? Atau bertuhan kepada iblis? Atau bertuhan kepada ilmumu, atau bertuhan kepada akalmu sendiri, tidak bertuhan ke Allah. Makanya maaf Bapak Ibu, ya, kadang-kadang kalau tidak sejalan dengan perbuatan, dengan hati nuraninya, jadi penyakit. Ya, sebenarnya hatinya nggak mau melakukan itu, tapi kena tuntutan prosedural atau tuntutan aturan, terpaksa harus dijalankan juga. Nah, bertentangan, akalnya bertentangan dengan perbuatannya, hati nuraninya bertentangan dengan perbuatannya, ujung-ujungnya stroke Pak, atau stres. Kenapa? Ya itu, hati nuraninya nggak mau, tetapi dipaksa harus jalankan itu, bertentangan. Ya. Nah, setelah kau tanyakan ke dirimu siapa Tuhanmu, coba tanyakan lagi, siapa nabimu? Muhammad nabiku. Sudah kenalkah kau dengan Muhammad itu? Sudah kau ikuti syariat Muhammad? Nanya lagi, kemana kiblatmu? Baitullah kiblatku. Mana Baitullah kiblat? Kiblat itu menghadap. Baitullah yang mana? Qalbul mu'minin Baitullah. Hati yang mukmin, si al-mu'min itu Baitullah. Hati. Nah, menghadapkah kau ke hatimu ketika kau akan melakukan sesuatu atau menjatuhkan pilihan siapa yang mau dicucuk? Menghadap ke hati enggak? Kadang-kadang enggak menghadap ke hati, menghadap ke duit, wani piro. Di hatinya bertentangan. Itu enggak menghadap kiblat enggak itu? Nah, makin banyak perbuatan kita yang kita lakukan tidak menghadap ke kiblat. Sedangkan kita disuruh menghadap kiblat gitu. Menghadap ke hati nurani kita sendiri. Nah, begitu juga Bapak Ibu yang saya hormati. Siapa imammu? Al-Quran. Kau ikuti enggak? Jangan hanya Al-Quran itu bahan laguan, nyanyian. Ya, bagus kita merdu orang mengaji itu, kita senang lah, bagus. Ya, banyak yang hafal Al-Quran, alhamdulillah. Kalau bisa kita juga ikut hafal Al-Quran.
Tapi lagi-lagi dengan tidak bermaksud itu menafikan hafalan, bukan. Tetapi perlu kita pahami Al-Quran itu bukan nyanyian. Ya, Al-Quran bukan bahan laguan. Al-Quran itu petunjuk. Nah, kalau kau berimam pada Al-Quran, sudah kau ikuti petunjuknya. Nah, belum lagi siapa saudaramu? Saudara kaum muslimin muslimat. Benarkah kau bersaudara dengan kaum muslim muslimat? Bagaimana saudara? Kata Nabi, orang bersaudara itu seperti kayak tubuh yang satu. Ya. Seperti tubuh yang satu. Gigi yang sakit, telinga nggak mau dengar. Sakit gigi, orang orkesan. Nah, kita yang sakit hati ya. Padahal orang orkesan, orang gembira-gembira, teman kita sakit gigi. Gigi sakit, mulut nggak mau makan. Artinya seperti tubuh yang satu, satu yang sakit, yang lain juga ikut merasakan. Adakah kita seperti itu dengan saudara kita? Kata ya, yang katanya aku muslim-muslimah saudaraku, malah boleh membuli, caci mencaci. Katanya bersaudara. Ada bermusuh-musuhan gara-gara beda pilihan, bermusuhan, katanya bersaudara. Nah, jadi apa yang disebut dibaca ketika mayat sudah dikubur itu, coba alihkan ke diri kita sedang terkubur sekarang. Tanya diri sendiri ya. Makanya isyarat-isyarat saja. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, begitulah kita kembali ke Allah dalam artian Isra dan Mi'raj tadi. Tidak mungkin kita bisa sampai kalau hanya di syariat. Ya. Man tafaqaha bila tasawwafa faqad tanafaqa. Ya. Siapa berfikir tak bertasawuf munafik. Man tasawwafa bila tafaqaha faqad tazandaqa. Yang bertasawuf tak berfikir zindik. Man tafaqaha wa tasawwafa faqad tahaqqaqa. Yang berfikir dan bertasawuf itulah yang benar. As-syari'atu bila hakikatin natilah. Syariat tanpa hakikat kosong melompong, nggak berisi. Al-hakikatu bila syariatin batilah. Hakikat tanpa syariat batal. Nah, jadi dua-duanya. Jadi kembali kepada Allah, menghadap kepada Allah dan menempuh dua jalan itu. Syariat zahiriyah dan hakikat batinnya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, jangan dibayangkan kalau mau ketemu Allah harus ke langit sana. Ya, cari ke diri kita sendiri. Lagi-lagi saya katakan tadi, terjadinya kita di dunia ini tugas kita untuk kembali kepada mengenal Allah itulah. Nah, tujuan utama. Nah, makanya la yasihul ibadah illa bi ma'rifatil ma'bud. Tak sah ibadah tanpa mengenal siapa yang dia sembah. Ya. Nanti kalau kita lanjutkan kajiannya, apa kita menyembah Allah? Pakai apa kita menyembahnya? Kita berdiri kuat, kita berdiri punya siapa? Qadrat Allah. Bisa baca, ada ilmu siapa? Ilmu Allah. Bisa melihat, penglihatan kita punya siapa? Punya. Nah, punya kita mana? Nah, kenapa kita katakan kita menyembah Allah? Ini kalau mau dihaluskan lagi ke atas gitu. Makanya al-abid wal ma'bud wahid. Yang nyembah dan disembah dia itulah. Cuman kita ini masih terhambat ya, merasa kita ada gitu. Sehingga kita mengatakan kita menyembah Allah padahal kita nggak ada. Tanpa kehendak Allah tak mungkin kita bisa menyembahnya. Jadi kalau begitu yang menyembah ya dia itulah. Kita nggak punya alat untuk menyembahnya. Cuman Bapak Ibu, kita tidak akan pernah bisa menyatakan adanya Allah kalau kita masih mengaku ada.
Seperti hanya asin tidak akan pernah masuk kepada ikan yang masih hidup. Makanya walaupun bertahun-tahun ikan hidup di laut yang asin, tapi tak terkontaminasi dengan asin. Kenapa? Ya ikannya hidup. Coba kalau ikannya mati, masuk asin untuk tubuh ikan. Ya kan? Makanya kalau bapak mau bikin ikan asin, tunggu mati dulu ikannya. Kalau masih hidup, asinnya masuk. Ya, jadi asin tidak akan masuk kepada ikan yang masih hidup. Artinya apa? Kita tidak akan pernah menyatakan adanya Allah kalau kita masih merasa ada. Ya. Oh, saya yang melihat, saya yang tahu, saya yang kuasa. Nah, terus yang kuasa Allah di mana letaknya? Kan huwal awwalu wal akhiru, kan gitu. Di awalnya Allah, di akhirnya Allah. Nah kira-kira ada kosong nggak di tengah-tengah? Nggak ada kan? Kalau nggak ada kosong, kita mau numpat di mana? Mau duduk di mana? Wal awalu wal akhir. Di awalnya Allah, di akhirnya Allah. Di tengah-tengahnya nggak ada yang kosong. Kalau nggak ada yang kosong, kita mau duduk di mana? Ya nggak ada tempat. Nah kalau nggak ada tempat, kenapa masih merasa punya tempat? Nah disinilah kadang-kadang kelemahan kita. Kenapa? Nggak kenal Allah. Maka yang pertama kenali dulu itu. Dengan tidak mengabaikan amalia syariat, karena itu merupakan satu perbuatan zahir yang harus kita kerjakan. Tapi yang paling utama kenali Allah terlebih dahulu. Nah, saya kira itu Bapak Ibu yang saya hormati, ya, untuk kita lebih memahami apa sih esensi daripada Isra Mi'raj itu. Jangan yang muter-muter, sholat itu aja. Ya, kadang-kadang peristiwa Isra Mi'raj yang kita peringati bicaranya sholat, mendingan kalau tuntas. Kadang-kadang yang diinginkan ketawa terbahak-bahak begitu. Ada sholat cubit-cubitan. Nggak main lagi Pak untuk kita yang tua-tua begini, ya. Ya. Ada yang senang ya gitu kadang-kadang. Hebat penceramahnya. Di mana letak hebatnya? Sakit perut saya ketawa. Rupanya di situ hebatnya. Terus yang Bapak amalkan di ceramah itu nggak ada. Bayarnya mahal-mahal toh. Nah, kita jangan jangan buang-buang waktu lah. Kita ini sudah ya sebentar lagi matahari tenggelam. Mendingan kalau masih waktu zuhur. Ini sudah waktu asar. Asarnya dikit lagi pula waktu. Udah kasar nenek. Ya, masih juga kita berleha-leha gitu. Masih ketawa sana sini gitu kalau ceramahnya itu. Lalu apa yang hasilnya apa? Nggak ada. Kita ingin menghibur raja. Ya, bukan untuk mengkaji lebih jauh gitu ya. Bapak Ibu yang saya hormati, nah itu. Jadi mari kita pahami lebih jauh Isra dan Mi'raj itu. Ya, kenapa? Itu sangat-sangat penting dalam rangka kita menghadap Allah. Ya. Nah, saya kira untuk materi cukup demikian dulu. Kalau masih ada waktu kita diskusikan. Sementara saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.